Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prasetyo. Saya ingin menjelaskan sistem informasi keuangan. Seiring dengan berkembangnya teknologi di era modern ini, mengakibatkan segala sesuatu yang memungkinkan diatur secara teknologi, diusahakan secara maksimal atau secara besar-besaran. Pengertian sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari SIM yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Secara umum, sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem data processing didukung oleh internal audit subsistem yang menyediakan data dan informasi internal. Perusahaan besar biasanya memiliki staf internal auditor yang bertanggung jawab terhadap perawatan integritas sistem keuangan perusahaan. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut sebagai EDP auditor. Sebagaimana subsistem lainnya, sistem ini juga dilengkapi Financial Intelligence Subsystem yang mengumpulkan informasi dari lingkungan. Fungsi sistem informasi keuangan. Adapun arahan untuk menunjukkan fungsi-fungsi sistem informasi keuangan dengan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka, wujud sistem informasi keuangan secara administrasi tertera pada bentuk-bentuk formulir, buku-buku, dan catatan-catatan akuntansi, serta laporan-laporan yang disajikan. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah 1. Menentukan hasil pelaksanaan operasi perusahaan. 2. Menyediakan laporan keuangan untuk diberikan kepada pihak manajemen. 3. Kemudian juga berfungsi untuk menjadi pemisah antar keterangan jumlah barang dan uang melalui catatan perusahaan. Keempat, sistem ini juga berfungsi untuk membuat laporan untuk pimpinan dan untuk mengikuti jalannya arus keuangan di perusahaan. 5. Dalam fungsi ini dapat meliputi pemeliharaan terhadap berbagai buku dan rekening seperti kas, rekening milik, dan lain sebagainya. Yang keenam, mempermudah kegiatan perusahaan dan menindaklanjuti pelaksanaan serta perbaikan perencanaan. Sederhananya, sebagai evaluasi terhadap aktivitas keuangan perusahaan. 7. Menyajikan laporan sekaligus mengawasi bagaimana sirkulasi arus kas perusahaan. 8. Merencanakan keuangan perusahaan lebih baik lagi, termasuk kegiatan operasional, perencanaan sumber dana dan investasi perusahaan. Ke-9, mempermudah mencapai target karena bisa belajar dari kesalahan sebelumnya. Model sistem informasi keuangan. Model sistem informasi keuangan terbagi menjadi dua, yaitu subsistem input dan subsistem output. Subsistem input keuangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah internal, terdiri dari sistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan subsistem intelijen. Sistem informasi akuntansi membuat berbagai macam data input untuk aplikasi keuangan. Sementara itu, subsistem audit internal berfungsi sebagai pembantu SIA untuk menyediakan informasi sekaligus data internal. Proses yang harus diambil adalah penelitian khusus dan dilakukan oleh auditor terkenal. Masih termasuk dalam sistem input, yaitu subsistem intelijen keuangan yang mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan. Informasi tersebut berpengaruh terhadap arus uang masyarakat, pemilik, serta pemegang saham. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan model sistem informasi keuangan, yaitu yang berbentuk subsistem input dan subsistem output. Subsistem input keuangan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Kedua, subsistem audit internal membantu SIA dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor terkenal. Ketiga,
Subsistem intelijen keuangan mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang, masyarakat keuangan, pemegang saham, dan pemilik, serta pemerintah. Subsistem output keuangan. 1. Sistem peramalan. Melakukan peramalan jangka panjang 5-10 tahun ke depan untuk menyediakan dasar bagi perencanaan strategis. Yang kedua, subsistem manajemen dana berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. 3. Pengendalian, menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibanding dengan anggaran. Berikut adalah penjelasan tentang subsistem internal dan subsistem out. Sistem informasi manajemen keuangan yang selanjutnya disebut sebagai SIMKEU adalah serangkaian manual maupun aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan Satker atau unit kerja, mulai dari perencanaan anggaran, penyusutan anggaran, penerbitan SPM, dan penyusutan laporan keuangan. Sistem informasi mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Kedua, membantu perolehan dana tersebut. Yang ketiga, mengontrol penggunaannya. Sifat dari informasi yang terkandung di dalam sistem informasi keuangan haruslah mengandung komponen di bawah ini. Yang pertama, relevan dan materialitas. Yang kedua, formal dan substansi. Yang ketiga, tingkat kepercayaan. Yang keempat, bebas dari bias. Yang kelima, dapat diperbandingkan. Keenam, konsistensi. Yang terakhir, dapat dipahami. Adapun informasi-informasi yang diberikan pada sistem informasi keuangan disajikan di dalam bentuk seperti: yang pertama, bentuk laporan khusus, bentuk laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Tugas penting informasi manajemen keuangan yang jarang diketahui. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendata semua kebutuhan dana perusahaan di masa depan. Yang kedua, membantu menyajikan informasi tentang cara mendapat dana perusahaan. Yang ketiga, mengendalikan, mengontrol, dan mengawasi penggunaan dana. Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan tentang sistem informasi manajemen keuangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Sistem informasi manajemen keuangan atau SIM keuangan adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi keuangan menjadi informasi dalam rangka mempermudah proses transaksi-transaksi yang terkait dengan akuntansi itu sendiri. Yang kedua, teknologi informasi berperan besar terhadap sistem informasi manajemen keuangan, yang mana teknologi informasi tersebut mencakup teknologi komputer, baik hardware maupun software, dan juga teknologi lain yang mencakup aplikasi-aplikasi pembantu yang digunakan untuk memproses informasi. Yang ketiga, penggunaan sistem teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen keuangan meliputi fungsi sistem informasi, pemakaian akhir komputasi atau end user computing. Maaf, saya kepencet. Saya akan lanjutkan dari nomor ketiga. Penggunaan sistem teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen keuangan meliputi fungsi sistem informasi, pemakaian akhir komputasi atau end user computing, dan teknologi tanggap cepat. Yang terakhir, pengembangan sistem informasi manajemen keuangan dilakukan secara profesional, baik intern untuk suatu perusahaan maupun secara ekstern sebagai konsultan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.